Perkenalkan, nama saya Prawira Terutama dengan NIM 250710101169 dari Prodi Ilmu Hukum di Universitas Jember. Dalam video kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat penting, mungkin jarang kita pikirkan, padahal sangat menarik tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Seringkali kita mendengar bahwa bahasa Inggris adalah bahasa global atau Mandarin, bahasa yang sudah naik daun, dan Spanyol digunakan di berbagai negara karena jejak penjajahannya. Tapi, pernahkah kamu membayangkan kalau suatu saat nanti bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa internasional yang digunakan secara luas di berbagai belahan dunia? Mungkin kamu belum tahu, tapi bahasa Indonesia sudah diajarkan di lebih dari 50 negara di dunia loh. Dari data dan pengembangan dan pembinaan bahasa atau Badan Bahasa, program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA telah tersebar di berbagai universitas ternama di dunia, seperti Harvard University di Amerika Serikat, University of Melbourne di Australia, University of Foreign Studies di Jepang, dan juga Warsaw University di Polandia. Australia sendiri, bahasa Indonesia termasuk dalam 5 besar bahasa asing yang paling banyak digunakan dan dipelajari di sekolah menengah atas. Artinya, sudah banyak orang luar negeri yang bukan hanya tahu, tetapi benar-benar belajar bahasa Indonesia secara akademisi. Kenapa mereka tertarik? Karena posisi bahasa Indonesia sendiri sebagai negara besar, kaya budaya, dan memiliki peran strategis di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia juga termasuk dalam bahasa besar di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia adalah bahasa dengan penutur aktif ke-10 terbanyak di dunia, dengan jumlah lebih dari 270 juta penutur asli. Kalau kita gabungkan dengan penutur bahasa Melayu dari Malaysia, Singapura, dan juga Brunei, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 300 juta orang. Membandingkan dengan bahasa Perancis yang penuturnya hanya 80 juta jiwa saja, atau Jepang dengan 125 juta. Artinya, bahasa Indonesia sebenarnya sudah termasuk dalam kategori bahasa internasional secara kuantitas. Bahkan Google Translate pun menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 yang paling banyak terjemahkan di dunia. Salah satu alasan utama kenapa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional adalah karena struktur bahasanya yang sederhana dan juga logis. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu seperti dalam bahasa Inggris. Contohnya, I eat, saya makan, atau I ate, saya makan juga, tetapi dalam bentuk lampau. Berbeda dengan bahasa Indonesia tidak memiliki gender gramatikal dan cara bacanya sesuai dengan penulisannya. Misalnya dalam bahasa Inggris, read bisa dibaca dengan read atau read, tapi dalam bahasa Indonesia, baca tetap dibaca dengan baca sesuai dengan penulisannya. Hal-hal seperti ini membuat banyak penutur asing merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang friendly, logical, dan juga konsisten. Kemudian bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan juga identitas nasional. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, menjadikannya negara dengan keberagaman bahasa daerah terbanyak kedua setelah Papua Nugini. Di tengah keragaman itu, bahasa Indonesia hadir dan berfungsi sebagai jembatan antar budaya dan antar etnis untuk berkomunikasi satu sama lain. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah menjadi sebuah komitmen bangsa dengan bunyi Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Secara filosofis inilah yang membuat banyak negara tertarik, karena di balik bahasa Indonesia tersimpan konsep unik bahasa yang tidak membedakan keragaman, tetapi mempersatukannya.
Selain itu, terdapat juga peran pemerintah Indonesia yang aktif mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia untuk mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa global. Melalui program BIPA atau Bahasa Asing Indonesia bagi penutur asing, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Saat ini, lebih dari 150 lembaga BIPA di luar negeri, dari Asia hingga Eropa. Selain itu, sejak 2023, pemerintah Indonesia secara resmi mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional resmi di Sidang Umum UNESCO. Pengakuan ini menempatkan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia seperti Arab, Spanyol, dan juga Mandarin. Dan yang paling menarik, usulan tersebut secara aklamasi terima, yang berarti semua negara anggota UNESCO setuju mutlak tanpa penolakan menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dunia. Luar biasa, bukan? Di era digital, potensi bahasa Indonesia semakin meluas. Peran kita sebagai generasi yang melek digital, Indonesia adalah negara keempat dengan pengguna internet terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan juga Amerika Serikat. Dengan lebih dari 200 juta pengguna media sosial, bahasa Indonesia otomatis menjadi salah satu bahasa paling aktif yang digunakan dalam media sosial. Platform seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram kini dipenuhi oleh konten kreator asal Indonesia yang kontennya ditonton secara meluas di skala global. Bahkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia sudah mulai dikenal secara internasional seperti batik, sambal, dan juga nasi goreng. Di Wikipedia sendiri, versi bahasa Indonesia adalah salah satu yang terbesar di Asia dengan lebih dari 600 artikel yang telah ditulis. Jadi, tanpa kita sadari, bahasa Indonesia sudah memiliki jejak digital global yang sangat kuat. Disinilah peran kita sebagai generasi muda yang sangat penting untuk mendorong sebuah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kita bisa berkontribusi dengan memperkenalkan bahasa Indonesia lewat banyak cara, seperti membuat konten edukatif atau hiburan berbahasa Indonesia di media sosial dengan jangkauan yang luas, menulis artikel atau karya sastra yang bisa diterjemahkan di bahasa lain, kemudian mengikuti program pertukaran belajar dan memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik di dunia digital dengan tidak asal campur aduk dan tidak menghilangkan arti atau makna dari bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga duta bahasa yang perluas pengaruh bahasa Indonesia di dunia. Dengan jumlah penutur yang sangat besar, struktur bahasa yang mudah dipahami, nilai budaya yang sangat kuat, dan juga dukungan pemerintah yang aktif, kita tinggal melangkah lebih jauh lagi untuk menjadikannya benar-benar mendunia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan persatuan bangsa yang harus kita rawat, kita banggakan, dan kita kenalkan kepada dunia. Karena suatu hari nanti mungkin saja bukan hanya kita yang belajar bahasa Inggris, tetapi dunialah yang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bahasa Indonesia di Universitas Jember. Sekian, saya perawat utama, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap bangga berbahasa Indonesia.